Dalam keadaan hamil, Eli bercerita tentang suaminya yang tidak pernah pulang ke rumah. Dia curiga suaminya dipelet. Aku curiga suami aku dipelet. Kamu lagi hamil kayak begini? Iya. Dipelet gimana sayang? Oke, kamu jangan nangis terus. Dari tadi kamu nangis terus. Kamu sekarang cerita deh pelan-pelan deh. Dia gak pernah pulang ke rumah. Mas, tolong aku pengen suami aku pulang. Namanya orang suami nih kalau istri lagi hamil justru malah biasanya dia pengen cepat pulang. Betul. Pengen cepat-cepat pulang dari kantor. Dia pasti dipelet. Soalnya, kata orang kantor, dia selalu pulang cepet. Oh, kata orang kantor selalu pulang cepat dari kantor. Iya, tapi gak pernah nyampe ke rumah. Nah, nyampenya kemana? Nah, ada cewek lain ini. Oke, sekarang gini aja deh. Kita ke rumah mertua kamu katanya ya? Ya, oke. Kamu tahu rumah mertua kamu kan? Ya, kita tanya saja sama orang tua suami kamu ya. Kamu nggak apa-apa keadaan kayak gini kan? Ikut-ikut ya. Nggak apa-apa. Itu rumah mertua aku di sana. Oh, rumah mertua kamu di sana ya? Iya. Udah, ini jalan sempit, udah kita bisa parkir sini ya? Sesampainya di rumah mertuanya, kita melihat ada seorang wanita sedang hamil lagi nyapu. Tapi nggak lama, keluar laki-laki dan katanya Eli itu adalah suami dia. Mas Akbar? Itu suami kamu? Suami kamu? Itu Mas Akbar. Hah? Suami kamu? Mas Akbar. Kamu tega, Mas. Kamu? Loh, kamu kenal? Kamu ngapain kesini? Kamu ngapain kesini? Lah, Pakai bobo kayak ginian segala. Nah, ini istri kamu lagi hamil. Kamu? Saya istrinya. Mas, apa yang aku kasih sampai kayak gini? Aku nggak butuh uang kamu, Mas. Aku butuh kamu, Mas. Kamu udah tahu fungsi kamu apa di sini? Kita sudah bicarain. Wanita yang di rumah Akbar itu, yang kita nggak tahu itu istrinya Akbar juga atau siapa, bilang ke pelapor kita, kamu itu harus sesuai dengan fungsinya. Apa nih? Maksudnya apa nih? Mas, udah ya, Mas. Pulang, Mas. Enggak. Kenapa dia hamil, Mas? Nah, ini istri aku. Loh, kamu kenal sama dia? Hah? Namun ada yang membuat saya jengah. Saat dia bilang, kok dia hamil? Artinya Eli udah mengenal dong wanita hamil yang ada di rumah tersebut. Dan kelihatannya juga wanita hamil itu juga kenal dengan Eli. Tapi ini ada sesuatu yang kayak dirahasiakan. Ini apaan sih? Kamera-kamera maksudnya? Udah. Kamu nggak usah cek ya. Kamu makan dulu. Tapi aku nggak mau, sayang. Aku nggak mau kamu pergi sama dia. Tapi kamu janji kamu nggak akan pergi sama dia. Kenapa Jangan kamu kamu hamil? sentuh. Itu suami Udah, aku. kamu tenang dulu. Tunggu di sini. Kamu hamil? Mas, aku nggak mau kamu pergi sama dia. Kamu ingat dia itu siapa? Iya, aku janji. Aku ingat kok. Udah tenang, kamu masuk ya. Loh, kamu saling kenal apa gimana sih? Kok kamu bingung? Kenapa dia hamil, Mas? Nah, itu istri aku. Udah, mendingan kamu pulang dulu. Nih, kamu bawa ini semuanya. Kamu bawa pulang. Mas, aku cuma minta kamu, Mas. Kamu cuma minta kamu peduli sama aku. Kamu tahu kan perjanjian kita apa? Perjanjian apa? Dia nggak tahu. Nggak tahu. Udah, Mas. Akbar, suaminya Eli, bilang soal perjanjian. Ngomong soal perjanjian, tapi nggak tahu nih perjanjian apa. Ada perjanjian apa antara Akbar dengan Eli, pelapor kita. Kok suami istri bikin perjanjian? Yang saya tahu ya, semenjak dia hamil, kamu nggak pernah pulang ke rumah dan dia pikir kamu dipelet sama wanita lain. Dan Nyatanya kamu udah punya istri. Kamu tahu dia udah punya istri. hamilnya lebih besar yang Kamu tadi loh. jangan ngarang cerita ya. Mau aku ceritain yang sesungguhnya? Nggak mau kan? Atau jangan-jangan kamu pelakor lagi. Soalnya dia hamil lebih besar daripada kamu. Jadi kita belain pelakor Enggak. gitu. Hah? Mau aku jelasin detailnya semua di sini ya. Jangan, Mas. Biar kamu pulang nih sama mereka semua. Akbar mau menjelaskan sesuatu ke kita. Tentang tadi, perjanjian-perjanjian tadi. Tapi pas Akbar mau menjelaskan, Eli kok kayak narik kita dan kayak dia nggak mau Akbar menjelaskan itu ke kita. Ini apa nih? Jadi saya jadi curiga justru sama pelapor kita. Apa yang disembunyikan dari Eli? Mas, Udah, mendingan kamu pulang ya. tapi aku istri kamu, Ya Mas. udah, nanti aku jelasin di rumah. Aku bakalan pulang. Yang penting kamu pulang. Aku nggak bakal pulang kalau kamu nggak pulang. Pulang! Pulang ya? Ajak dia pulang. Pulang. Jangan sampai anak aku kenapa-napa. Ngerti pulang nggak? Mas, Pulang. Lah, kok jangan sampai anak lu kenapa-napa? Kenapa nggak lu anterin dia ke dokter?
Lo nganter dia ke dokter aja nggak pernah kan? Hah? Berarti pulang nggak sih, Mas? Saya masih mau ada urusan. Enggak apa Pulang. maksudnya. Pulang atau aku Nggak. jelasin semua di sini? Ya jelasin Biar semua orang aja. tahu nih. Enggak. Udah kita pulang. Aku tekankan sekali lagi ya. Jangan sampai anakku kenapa-napa yang ada di perut kamu ya. Kalau nggak kepengen kenapa-napa, urus dong istri kamu. Udah punya istri 2, Ajak urus. mereka semua pulang. Kamu kok nggak cerita sih kalau dia udah punya istri juga? Kamu istri kedua apa? Pertamanya, Mas. Hah? Aku istri pertamanya. Nah itu kamu kenal sama dia apa enggak? Aku nggak kenal dia Kamu siapa. tak dulu, kamu istri pertama, kamu bilang. Tapi kenapa kamu lebih muda dibanding perempuan itu? Dan itu dia hamilnya lebih besar loh. Kamu yakin kamu istri pertama? Kamu kenal sama cewek itu apa enggak? Enggak, aku nggak kenal. Dia mungkin nggak tahu, ya emang dia bohong berarti itu suaminya. Udah yuk kita masuk aja yuk. Pasti dia dipelet sama perempuan itu. Dia dipelet. Ya ampun. Aku mau ketemu mertua aku. Di mana? Mau jelasin semuanya. Di dalam sini. Tapi dia masih ada suaminya. Nanti kalau Tapi kamu kalau emang mertua kamu ada di sini berarti mertua kamu ini tahu dong. dong semuanya. Dia keluar. Duduk, dia keluar. Awas hati-hati perutnya. Awas sih, tapi perutnya dong hati-hati. Iya, kita dia arahnya balik, putar balik. Kita ikutin sampai mobilnya berhenti di sebuah kafe. Kok ketemu siapa ya? Oke, ini dong tim suruh kameramen Ica deh, Ica. ya, tim suruh mendekat, duduk di deket dia biar kita bisa dengar suaranya sama kamera masuk, hubungin ke handphone gue dong. Oke, tim, tolong tim. Saya suruh tim kamera untuk turun dan saya suruh juga buat tim pengintai untuk duduk di kursi dekat mereka biar kita bisa mendengar suaranya. Kamu bagus banget sih. Kamu dari dulu nggak berubah ya, tetap gombal. Tapi suka kan? Iya. Kamu bisa minum aja minum. Iya. Mbak, minum. Itu siapa ceweknya? Jangan-jangan dia yang melet suami saya. Pokoknya satu pesan aku, itu anak harus jadi milik aku. Kamu tenang aja sayang. Kamu harus rapih, ngatur itu semua. Aku nggak mau tahu kamu pakai cara apa. Yang aku mau, itu anak jadi milik aku sepenuhnya. Astagfirullahaladzim. Dia cuma pengen anakku aja. Jangan dibersekongkol sama ceweknya. Sayang, kamu tenang saja ya. Yang penting kamu udah tahu resikonya, kamu tinggal terima beresnya aja. Bener ya? Iya, aku janji. Yaudah ya, aku percaya. Oke. Tapi antara Akbar dengan wanita ini kok mesra banget, kayak punya hubungan lebih. Mau kemana? Kita keluar. Iya sayang. Mas, tega kamu ya mas. Kamu apa sih? Ini Kok ada kamera apa lagi? sih ini? Rame-rame? Hah? Kamu jahat ya mas. Kamu ngapain bawa beginian lagi kesini ya? Kamu tega mas. Ini juga anak kamu mas. Aku tahu, tapi kamu nggak ngerti apa yang aku bilang tadi. Nggak usah bawa beginian, bawa Mas Uya segala. Tapi kan istri kamu kasihan lagi kayak begini, kamu sama perempuan lain. Tapi ini kan urusan keluarga. Mas, pulang mas. Kasihan anak kamu. Udah nanti kita bicarain. Dan lo tadi maksudnya apa? Maksudnya apa ya? Tadi lo ngomong bahwa lo katanya ya, lo atur biar kalau nanti lo pengen anak jadi milik lo sepenuhnya. Ini istri lo apa? Kamu ada hubungan apa mas sama cewek ini? Saya tidak ada hubungan apa-apa sama suami Mbak ya. Jadi omongan itu tolong dijaga ya. Nih lagi, kayak orang kampung bawa kamera. Jadi, urus aja istri kamu ini ya. Saya muak dengan semua ini. Kamu emang selalu bikin malu. Itu teman aku, teman bisnis. Ya, Tapi bisnis. tapi biasa tadi kamu ngomong bahwa katanya kamu atur biar anak itu jadi milik kamu. Itu maksudnya apa? Udah pokoknya. Kamu ada permainan apa? Lu Mas Uya dan Mbak nggak tahu apa-apa. Nanti akan saya jelaskan di rumah ya, sejelas-jelasnya sama dia. Secara kekeluargaan. Wanita itu sama sekali bilang nggak ada hubungan apa-apa dengan Akbar. Tapi Akbar di sini marah. Dan lagi-lagi Akbar bilang atau dia pengen menjelaskan sesuatu ke kita. Mungkin soal perjanjian-perjanjian tadi. Kamu gak sayang sama aku mas. Anak kita mas. Kamu tenang aja. Aku peduli sama anak kita. Aku sayang sama anak kita. Kamu gak peduli sama aku. Aku peduli sama kamu sampai anak kita lahir. Kok gitu sih? Kamu gak peduli sama aku. Aku rela-rela gak sekolah mas demi kamu mas. Hei, itu kan udah aku jelasin di awal. Jangan sampai aku jelasin semua ke orang-orang ini. Yang sebenarnya, ha? Apa? Maksudnya apa? Dulu jelasin. Jangan mas, jangan mas.
Tapi lagi-lagi saat Akbar pengen ngomong sesuatu, Eli malah kayak menghalang-halangi kita. Aku pergi. Iya. Kamu mau pergi begitu aja? Dia lagi menjelasin sesuatu loh. Maksudnya apa? Enggak. Nggak apa-apa. Udah, ini kan gue bilang ini rahasia keluarga. Tapi kan masalahnya kamu jahat banget, jadi kasihan. Mending kamu pulang sekarang daripada aku ceritain semua yang sebenarnya. Ceritain aja. Jangan mas. Nggak Yaudah, kamu bawa pulang semuanya ini. Lu kenapa kamu yang... Cepetan. Enggak. Lu mau cerita apa? Lu mau cerita apa? Hah? Nggak apa-apa. Kamu aku ceritain di sini semua atau Enggak, kamu Mas. bawa pulang? Enggak, lu cerita aja. Nggak, saya nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok. Yaudah, nurut dia aja, Mas. Daripada dia marah, aku takut mas. Enggak, dia mau cerita sesuatu. Lu malah gue jadi curiga sama lu. Lu malah kayak menyembunyikan sesuatu loh. Mau menyembunyikan apa sih ya? Enggak, soalnya tadi suaminya kayak mau ngomong sesuatu. Tapi kan dia bilang dia takut suaminya marah. Bener dong, kalau misalnya dia nggak pergi, kalau dia suaminya marah gimana? Enggak, tapi suaminya mau ngomong sesuatu sama gue, kenapa lo larang ya? Lagi hamil udah ah. Saya berpikir kita harus menjebak Akbar di sini. Kita akan kirimkan tim penggoda atau penggoda kita untuk turun menggoda Akbar. Mas, terus kita ngapain di sini? Oke, gini. Kita akan jebak suami kamu, ya. Dan kita punya penggoda kan? Punya. Ada Ica. Menjebak gimana mas? Kita goda, kita tes kesetiaan suami kamu. Dan nanti kita akan pancing-pancing juga sama penggoda kita. Kalau dia udah masuk perangkap, kita tanya soal kehamilan dan soal ya kita pancing lah. Ya, oke, siapin kamera dong, masuk pura-pura jadi pengunjung dan segala macam. Penggodaan pun dimulai. Ica, lu langsung duduk di meja depan ya, depan situ. Lu langsung nangis-nangis, tapi muka lu harus bisa kelihatan sama si target ya. Oke, dia datang ke arah kamu, dia udah masuk perangkap nih, oke. Sorry. Kamu pasti butuh ini. Makasih ya mas. Boleh aku duduk sebelah kamu? Oh iya, boleh. Makasih. Kamu ngapain? Kok sedih? Kenapa? Oke, lu bilang aja lu nangis makin keras, lu bilang lu abis diputusin sama pacar lu. Aku tuh kesel sama pacar aku. Sebentar ya, aku pesan minum ya, biar kamu lebih tenang. Ya udah. Mas, pesan minum. Coba cerita ke aku. Kamu kenapa? Pacar aku tuh jahat banget sama aku. Iya. Mbak, aku tuh nangis gak pernah digituin sama dia. Gak pernah dikasih pundaknya. Gak pernah dikasih pundak. Walaupun kita baru kenal, anggap aja kita udah lama kenal. Coba kamu cerita kenapa? Iya, soalnya dia masa pacarin aku cuma buat ngambilin aku doang, terus mau ngambil anak aku. Masa sih kayak gitu? Iya, jahat banget. Kamu yang sabar ya. Nama aku Akbar, biar kamu tenang. Sama aku Ica. Yaudah, kamu jangan sedih lagi ya. Ini pasti bener-bener pelet, Mas. Suami aku sampai lupa sama aku. Tapi dulu waktu nikah sama kamu nggak kayak begini. Enggak. Sabar sayang, sabar. Kamu kesini naik apa? Aku kesini naik mobil. Aku ditinggal sama pacar aku. Itu mobil aku ada di sana. Terus kamu bisa nyetir? Aku nggak bisa nyetir. Makanya aku bingung. Kayak gimana nih, Yaudah, jahat kamu banget. tenang. Nanti kalau kamu percaya sama aku yang antar kamu. Yaudah, aku udah pesenin kamu minum. Biar kamu sedikit tenang. Nih, minum. Coba. Udah, aku paling nggak tega ngeliat cewek nangis. Kenapa? Susuk. Gak apa-apa, tapi gak apa-apa. Minum. Gak apa-apa, minum dulu, coba. Kamu tuh sebenarnya dari tadi pas keluar rumah, habis dari mana sama pacar kamu? Aku habis jalan-jalan doang.
Masnya sendirian? Akbar. Iya, aku sendirian. Oh, emang pacarnya kemana? Kamu nanya pacar? Ya aku belum punya pacar lah. Jomblo lu. Terus aku apa? Jahat banget sih suami kamu gak dianggap, dia bilang jomblo. Tapi dari Ini tadi juga istrinya. dia kayaknya nggak dianggap. Pas tadi dia nanya, kamu peduli sama aku apa enggak, dia nggak jawab. Bilang peduli sama anak kamu doang. Dan dia bilang cuma peduli sama kamu sampai anaknya lahir. Artinya suami kamu tuh nggak tahu nih sebegitu bencinya sama kamu. Kenapa? Apa kamu ada kesalahan yang kamu lakukan? Ada. Kamu jujur deh, tadi suami kamu mau ngomong sesuatu kamu larang. Kamu malah ngajak kita balik ke mobil. Kamu ngelakuin kesalahan apa sampai suami kamu benci? Enggak, aku nggak ngelakuin kesalahan apapun. Ya untuk sementara ini aku jomblo. Kamu juga jomblo kan? Iya sih, kan aku baru diputusin sama pacar aku. Ya berarti pas dong. Kamu datang ke sini, aku ada di sini. Itu nggak ada yang ngatur kan kecuali yang di atas. Aku dianggap apa, Mas? Sabar sayang, sabar. Gimana sih suami istri lagi hamil begitu sama cewek? Nggak punya pacar atau jangan-jangan udah punya istri kali ya? Loh, kamu ragu sama aku? Iya. Bentar, Mau ngapain, Mas? masa tampang kayak gini aku dianggap udah punya istri? Kamu nggak percaya sama aku? Iya. Nggak percaya sih. Tapi nggak apa-apa, Masnya ganteng. Yaudah, kamu percaya kan sama aku? Iya, aku percaya. Astagfirullahaladzim. Sabar sayang, sabar. Sabar. Sabar sayang. Mas, dipakai aja ini Oh iya, jaketnya. nanti aku pakai. Nggak apa-apa, sekarang aja. Biar kelihatan rapi, Masnya. Kamu perhatian banget sih sama aku. Gimana tuh? Bentar. Ini sebelah sini ya. Aku tuh selama apa tuh nggak pernah diperhatiin sama dia. Selama hamil ini juga. Enggak, Mas. Harusnya kan suami tuh biasa kalau istri hamil tuh Ke dokter pun enggak. Ke dokter nggak diantar? sendirian. Aku sendiri. Ih, keterlaluan kayak gini, suamiku kayak begitu tak tipes. Oh iya, katanya tadi Mas mau nyetirin aku. Kamu udah percaya sama aku? Iya, aku Ya percaya udah, sama Masnya. ayo kita kemon. Oh iya, emang Masnya nggak bawa mobil ke sini? Udah nggak apa-apa. Aku yang penting kamu selamat sampai rumah dulu. Oh gitu, nggak apa-apa. Nanti Seriusan? biar karyawan aku aja yang ngambil mobil aku. Jadi Masnya mau nganterin aku ya? Iya, siap. Ya udah, ayo. Oke. Penggodaan pun beralih ke mobil yang sudah kita siapkan. Oh ya, udah nggak sedih lagi kan kamu? Enggak, udah enggak. Tenang aja, aku pasti anterin kamu sampai depan rumah. Kalau Masnya sibuknya ngapain? Jangan manggil mas dong. Ini panggilnya siapa? Kalau bisa manggil aku sih sayang. Soalnya aku udah nyaman banget tau nggak sama kamu. Walaupun Seriusan? baru kenal sehari. Ya, Ini kita ampun. kanan atau kiri? Kita belok kiri aja deh. Oke. Bentar ya. Macet ya? Iya. Tadi kan aku ngomong kiri, Mas. Loh, kok belok ke kanan sih? Aduh, aku tuh nggak tega bawa cewek secantik kamu nikmatin kemacetan kayak gini. Udah gitu kan tadi kamu habis sedih. Mas sengaja kok. Iya juga sih. Ntar inces, sedih, macet, bete, aku yang ngomel-ngomelin. Enggak lah, aku nggak bakalan ngomelin Masnya. Emang berani juga marahin aku? Enggak lah, aku kan nggak berani. Kan aku udah sayang sama Masnya. Ya ampun kamu, itu serius kamu ngomong kayak gitu? Kita kan baru kenal. Iya, seriusan aku. Ya, aku kan emang udah sayang sama Masnya. Ya ampun, kok sama sih apa yang kamu rasain dan aku rasain? Iya, kurang ajar. Sebenarnya aku mau jujur sama kamu. Jujur. Tapi please, kamu jangan kaget ya. Enggak, aku nggak bakalan kaget. Emang apaan? Jujur, aku ini duda. Tapi aku belum punya anak. Aku lagi hamil. Iya, kita tahu kamu lagi hamil. Kenapa dia bilang dia duda? Ya dia gombal sama penggoda kita. Kamu kenal sama dia gimana waktu itu? Jadi waktu di kampung aku, dia lagi nganuin proyek. Dan dia ngedeketin aku, terus nikahin aku. Langsung ngajak nikah, secepat itu. Dan kamu melupakan masa depan kamu, sekolah kamu demi Tanpa laki-laki pacaran itu. panjang. Dan kamu langsung mau. Iya. Wah, udah berarti bisa jadi begitu. Iya sayang, kamu kan belum cerita. Tadi kamu sebenarnya
nangis itu karena apa sih? Aku tuh nggak tega tau nggak ngeliatnya. Iya, jadi gini loh, aku tuh punya pacar. Ya. Dia ngajakin aku nikah, tapi dia tuh udah punya istri. Jadi dia nutupin dia udah beristri selama ini sama kamu. Iya, ternyata dia udah punya istri. Aku malas banget tahu kalau ada cowok yang ngomongnya single, tau-taunya dia tuh udah punya istri. Oh ya ampun. Kalau aku jadi dia, aku bakalan jaga banget kamu. Tapi masnya beneran gak ada istri kan? Aku masa bohong sih sama kamu sayang? Tega kamu, Mas. Emang kalau udah nikah, masnya mau punya anak berapa? Bentar. Kalau aku punya anak, Mm-mm. aku pengen punya anak 11 biar nanti aku bikinin lapangan futsal. Banyak banget. Iyalah. Emang jadi tim pemain bola? Iyalah harus. Satu aja ini gak diurus, Mas. 11, emang perempuan pabrik. Mas Akbar, mau tau gak sih? Jadi kemarin aku tuh ada baca berita gitu. Iya. Ada suami yang ninggalin istrinya pas lagi hamil. Ya ampun, jahat banget sih. Ya ampun. Tadi kamu manggil aku sayang, sekarang manggil aku Mas. Jangan grogi Iya. gitu dong. Maaf Kamu sayang. tenang aja. Yang kamu khawatirin gak akan aku lakuin ke kamu. Wah, bener-bener gombal sih ini orang. Sabar. Ya sayang, aku mau nanya. Sebenarnya kamu suka lagu apa sih? Aku paling suka banget sama lagu dangdut. Seriusan? Iya, serius. Aku juga suka banget dangdut. Iya, coba nyanyiin lagu dangdut apa? Seperti itu yang seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Oh, saudaranya Nasar kali ah. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu cintaku tanpa. Kamu tuh aku perhatiin lucu deh sayang. Kayak aduh, apa ya itu ya? Lucu kenapa? Kayak mainan yang kenyal-kenyal gitu loh. Apa tuh yang kenyal-kenyal? Yang kalau diremes-remes squishy. Oh, squishy. Squishy itu kan diremes-remes kenyal juga kan bentuknya. Iya, aku tahu sih. Oh, squishy maksudnya. Wah, Jahat bener-bener. kamu, Mas. Tega kamu, Mas. Mas, ini Ya? kan bukan ke arah jalan rumah aku. Loh, emangnya? Iya, ini kemana sih? Ternyasar kita. Ya ampun, gini nih aku nih. Kalau lagi sama cewek cantik kayak kamu, jadi nggak fokus. Mas, udah kita labrak aja. Oke, udah susul. Sabar sayang, sabar. Kamu lagi hamil, ingat ya. Kamu lagi hamil. Astagfirullahaladzim. Hati-hati bang, bang lagi hamil, hati-hati. Kenapa kalian lagi? Kamu lagi? Kamu tega, Mas. Ngapain berani nampar aku? Kamu nyakitin aku terus. Ini Mas Uya belum ceritain juga yang sesungguhnya kayak gimana? Mas, kamu jangan bikin aku jelek di depan orang. Ini kamu kayak gini, kamu sendiri yang bikin jelek diri kamu. Aku cuma mau satu, Mas. Kamu pulang, kamu pedulin aku sama anak kamu. Aku akan pulang. Kamu tapi nggak usah nuntut aku ini itu. Ingat perjanjian kita ya. Perjanjian apa? Mas Uya terus bilang kalau Eli ini menyembunyikan sesuatu. Tapi saya bilang nggak mungkin lah. Mungkin aja ini hormonnya Eli. Kan Eli lagi hamil. Lo tahu perjanjian apa? Lo mesti jelasin gue udah perjanjian apa nih? Uang udah aku kasih. Nah, uang apa nih? Aku nggak butuh uang kamu, aku butuh Tapi ini perjanjian apa? Ini apa sih, kawin kontrak apa nih? Mas dari tadi Mas tuh ngoceh terus ya. Mau saya kasih tahu sesungguhnya. Oh iya bener, oke gue ngoceh terus kali tadi lo ngomong perjanjian terus. Uya kenapa? Kenapa? sakit. Ya udah. Ini istri lo sakit ya? Sakit. Ke rumah sakit dong. Gimana sih? Diperhatiin istrinya. Mas, bawa ke rumah sakit cepetan. Ya kalau ini anak lo, kenapa lo nggak ikutan? Kamu ingat perjanjian kita kan? Jaga anak aku. Kalau sampai anak aku kenapa-napa, kamu tahu akibatnya. Istrinya lagi sakit malah Bawa ke rumah sakit. Lah kenapa lo nggak bawa? Kenapa nggak ikut? Gue sibuk banyak urusan. Titip anak gua. Kita ke rumah sakit ya? Gak, Mas, aku mau pulang aja. Udah kita pulang Loh, aja. tadi lo sakit, sekarang nggak apa-apa gimana sih? Aku udah gak apa-apa. Maaf ya sayang. Tadi itu mantan aku. Biasa, cewek nggak jelas. Udah nggak ada hubungan tapi masih gangguin aku. Ngapain lagi? Lo ngapain naik mobil ini?
Hah? Lo ngapain kau pilih ini? Lo pikir ini siapa? Hah? Siapa emang? Dia penggoda kita, dia tim kita. Dan tadi lo direkam di sini. Oh, dari tadi kamu ngerjain aku juga, ha? Ya, aku emang dari... Udah turun, ngapain lo itu? Jadi maksudnya maunya kayak gimana? Ya, tanya sama bini lo dong, tanya sama istri lo dong. Kalian semua ini ngerjain aku? Ditanya istri lo. Lu bawa dulu istri gua ke rumah sakit. Ya lo jangan naik mobil ini, lo silakan naik kendaraan umum. Oke. Hari berikutnya Eli mengajak kita untuk ke rumah mertuanya dia. Dia bilang dia ingin menjelaskan sesuatu sama mertuanya. Pengen menjelaskan apa? Kamu tuh apa sih yang masih kamu sembunyiin dari kita? Apa yang masih jadi rahasia tuh apa? Pokoknya sekarang aku mau bicara sama mertua aku. Oke, kita udah mau nyampe nih, udah. Nah, lah itu cewek yang hamil yang kemarin tuh. Nah itu ibu mertua kamu bukan? Hah? Ibu? Benar itu ibu mertua kamu? Iya. Kita kok melihat ada mertuanya Eli ya, atau ibunya Akbar ini lagi sama wanita hamil yang kemarin kita lihat. Dan itu mereka akrab loh. Mereka tuh kayak hubungannya baik-baik banget. Saya menjadi curiga, jangan-jangan Eli ini sebetulnya pelakor atau istri kedua. Pokoknya aku mau bongkar semua rahasia. Rahasia apa? Rahasia apa? Justru kamu yang menjadi menyimpan rahasia, kita bingung nih. Ya, pokoknya Mas ikut aja. Ikut apa? Intan, Kamu? Buat apa lagi kamu kesini? Kurang jelas yang saya jelasin kemarin. Kamu gak usah sandiwara lagi. Sandiwara? Kurang jelas apa yang selama ini kami bilang sama kamu. Enggak. Begini, ada apa? Jelasin dong. Ibu, dia tuh bohong. Enggak, Ma. Ibu pernah ngecek perutnya enggak? Apa sih kamu dasar cewek gatel, cewek murahan? Penipu. Ibu, kamu hati-hati ya kalau bicara ya. Bilang mantu saya penipu. Ini ada apa sebenarnya? Kamu jelasin pelan-pelan. Ibu, Jadi saya nggak ngerti. saya istrinya Akbar, Bu. Istrinya Akbar dari mana? Ini istrinya Akbar. Ini mantu saya dan Akbar anak saya. Tahu kamu itu? Iya, Gak usah ngaku-ngaku dong. Tapi masalahnya emang ini istrinya Akbar, Bu. Istrinya dari mana? Buktinya mana? Buktinya mana? Ini buktinya, Bu. Ini buktinya, Bu. Ini anaknya Akbar, Ibu. Dan itu tuh cuma bohong. Enggak, Ma. Kamu ngapain? Kamu gak usah kayak kasar Itu begini lagi hamil. dong. Ini Kamu lagi lagi hamil. hamil. Kamu tahu kamu juga lagi hamil kan? Ini lagi hamil, gak usah tarik-tarik begitu. Saya istrinya Akbar, Ibu. Ngomong kosong. Ini istrinya. Lihat, lagi hamil kan? Ibu. Kamu harus tahu, lagi hamil loh istrinya. Dia itu nggak hamil, Ibu. Ibu pernah ngecek perutnya. Enggak, Ma. Ibu Dia pernah fitnah, Ma. Nggak pernah kan, Bu? Dia fitnah aku, Ma. Enggak. Ibu. Tiba-tiba Akbar datang dan saya juga kaget tadi, ternyata itu di dalamnya baju semua, jadi itu hamil palsu. Jadi wanita itu hamil bohong-bohongan dan udah gitu mertuanya Eli juga kaget. Akbar, kamu gimana sih? Istri kamu bisa kayak gini? Eli, Pro lagi. cukup Eli. Eli, cukup. Udah. Kamu udah ngelanggar perjanjian, Kamu Eli. bohongin mama ya sama ini? Apa ini benar ini? Kamu bohong. Kamu bohong. Aku yang gini nggak Apa ini? Mas, aku istri kamu, Mas. Jadi maksudnya Ini bohong-bohongan. siapa ngaku-ngaku istri kamu juga? Maafin aku. Apa dia, Pak? Jelasin. Jelasin. Kayak gini. Di situ wanita yang pura-pura hamil tadi bersujud mohon-mohon ampun sama ibu mertuanya. Jadi kelihatan banget nih ibu mertuanya atau ibunya Akbar ini kecewa banget karena dia mengharapkan bahwa dia akan memiliki cucu secepatnya. Kamu tuh udah nipu mama, Intan. Kamu udah keterlaluan, Akbar. Didik dong istri kamu, tahu nggak? Aku kayak gini bohongin mama seenaknya aja. Aku bisa jelasin ke Mama. Jelasin apa? Udah cinta nyata-nyata sama bohong Intan, kan? sama istri aku. Cinta apa? Istri pembohong kayak gitu kamu cintain. Asal Mama tahu, Intan ini nggak bisa hamil, Ma. Aku pinjam rahimnya, Eli. Nggak bisa hamil. Mandul maksud kamu mandul gitu? Iya, Udah terserah cerain Mama. aja. Kalau mandul cerain aja sana. Iya, terserah Ngapain? kata Mama. Aku cinta sama Intan. Cinta. Aku pinjam rahimnya Eli untuk supaya aku bisa keturunan, Ma. Punya keturunan. Dan Mama punya cucu. Mau keadaannya kayak gimana pun aku tetap cinta sama Intan. Ibu, ini aku ngelahirin anak Akbar, Bu. Ibu bakal nimang cucu. Ibu, aku mantunya Ibu.
istrinya Akbar. Eli, sampai kapanpun aku nggak akan cinta sama kamu. Mas, Ingat perjanjian kita. Kita berdua cuma numpang arahin sama kamu. Kenapa jadi kayak gini? Mas aku cinta kamu, Mas. Jangan begitu, Mas. Ini anak kita. Ya aku tahu ini anak aku. Tapi ingat perjanjian kita. Aku nggak akan pernah cinta sama kamu. Kita baru tahu ternyata Eli ini selama ini emang cuma nikah kontrak sama Akbar. Yang dipinjem rahimnya aja karena ya itu tadi istrinya nggak bisa punya anak. Tapi Eli ini terlanjur cinta, terlanjur sayang, cinta beneran. Kami udah kasih semua ke kamu. Tapi kamu sekarang mau rebut Akbar dari aku. Cuman Akbar yang aku punya. Aku nggak bisa melahirkan, aku nggak bisa punya anak. Aku nggak mau Akbar direbut sama kamu juga. Aku nggak mau kamu jauhin Akbar. Tolong jangan kamu rebut Akbar dari aku. Kita cuma mau anak itu aja. Oke. Kalau Akbar masih milih cewek ini, aku akan rawat anak ini sendirian. Dan sampai kapanpun kalian gak bakal jadi orang tua. Tapi kamu udah janji sama kami berdua. Kamu akan kasih anak ini sama kami. Kita udah bayar kamu. Kita udah kasih apa semua yang kamu mau. Tapi ini balasan kamu sama kami. Aku bakal balikin uang kalian. Dan kamu gak bakal jadi ibu. Eli. Sampai akhirnya Eli pergi, dia bilang katanya kalau Akbar tidak mencintai dia, sampai kapanpun anak ini tidak akan diserahkan sama Akbar. Dia pergi lari, kita kejar tiba-tiba. Eli. Kamu kan ada. Itu darah. Cepetan ke rumah sakit. Cepat ke rumah sakit. Tolongin. Kita bawa ke rumah sakit, tapi ya kayaknya kalau bawa ke rumah sakit telat. Sakit. Kita gini aja deh, kita kalau ke rumah sakit kayaknya udah nggak keburu, cari bidan aja, bidan. Mas. Enggak, gue cari, ya. Bidan. Kamu gak boleh pergi. Iya, aku nggak pergi. Tapi aku cinta sama Intan. Gak boleh. Aku nggak cinta sama kamu. Gak boleh. Kamu harus cinta sama aku. Kalau nggak, kamu gak boleh milikin anak ini. Sampai akhirnya kita ketemu alamat bidan klinik. Ya udah, kita bawa ke sana. Ayo. Enggak, aku gak mau sama kamu. Turun. Enggak. Kamu jangan. Awas tuh kan gimana dong ini? Yaudah. Iya, aku cinta sama kamu. Iya. Enggak. Aku cinta sama kamu. Bener. Bayinya nih. Awas. Bu, Pak, bidan di mana ya? Kata di sini. Sebelah sana, Mas. Apa? Belok kiri. Depan belok kiri? Iya, belok kiri. Oh iya, makasih Pak, Tolong. Iya. Tolong. Taruh di mana? Sini aja, sini. Duduk. Langsung masuk. Nggak apa-apa, maaf ya. Iya, masuk. Cepet. Iya, masuk. Maaf. Iya, kembali. Nggak apa-apa. Ini aja diambil. Mas yang merah di luar aja ya, Mas ya. Oh Iya. Yang berkepentingan di luar. Iya. Yang nggak berkepentingan di luar. Yang berkepentingan di luar. Yuk. Jadi selama ini kita nolongin orang yang udah dibayar. Ya enggak, kita juga nggak nyangka nih ternyata Akbar tuh cuma pinjam rahim doang. Tapi nggak masalahnya kalau ada apa-apa gimana? Dan selama ini pelapor kita ini udah tahu bahwa itu istrinya. Tapi emang yang dia kaget tuh ternyata istrinya pura-pura hamil biar dia depan mertuanya itu karena kayaknya ibunya Akbar ini pengen banget anak. Ya tapi masalahnya Ya dia terlanjur cinta. lapor kita tuh cinta banget kan kalau ada apa-apa sama anaknya gimana itu bahaya loh ya. Aku kan pernah hamil, aku pernah melahirkan itu kayak gitu bahaya loh. Iya. Aduh, itu pasti 7 bulan loh kandungannya. Kalau udah melahirkan gimana? Dan gak lama saya tunggu di depan terdengar tangisan suara bayi.
Kita masuk ke dalam bersama ibu mertuanya atau ibunya Akbar dengan istrinya Akbar juga. Ya, aku minta maaf sama kamu. Kamu maafkan ngasih anak kamu buat kami. Aku akan urus anak kamu. Atau kamu tinggal sama kami. Kita sama-sama besarin anak itu. Disitulah kita lihat istrinya Akbar dan mertuanya Eli ini atau ibunya Akbar pun berusaha untuk menerima Eli. Aku cuma ingin dia ke keluarga. Kita udah anggap kamu keluarga, Eli. Makanya kamu mau tinggal sama kami. Aku dan Mas Akbar udah egois. Untuk kebahagiaan kami ngelakukan ini semua sama kamu. Iya, selanjutnya sih menurut saya itu ya haknya Eli ya. Kalau kamu mau ngasih, tapi biar gimana pun itu anak dari rahim kamu ya. Kamu juga berhak sama anak itu, Li. Tapi dia udah, Mbak, Eli gimana Li? Kamu mau tinggal bersama mereka? Aku mohon. Aku mohon kamu mau ya tinggal sama kami. Kita Jadi bagian dari rawat. keluarga kita. Baru saja teringat dulu kecil kita punya cerita. Sampai ternyata akhirnya Eli bicara kalau dia Gak mau. nggak mau. Eli, kamu bener gak mau? Dia udah rela loh. Istri saya udah rela mau berbagi suaminya sama kamu. Aku gak mau tinggal sama kalian. Selama ini kita perjanjian hanya nikah kontrak. Mulai hari ini kita harus bikin pernikahan kita. Kamu siap terima kan? Aku ikhlas, Mas. Aku ikhlas. Kamu mau kan? Gak mau. Gak mau. Kamu kenapa gak mau, Eli? Aku ikhlas kamu sama Mas Akbar. Kita satu rumah. Kita besarkan anak kita sama-sama. Iya, Eli. Aku akan kasih anak aku ke kalian. Hah? Sering banyak juga itu anak. Enggak, Eli. Enggak. Kamu gak boleh pergi dari kita. Kamu harus tinggal sama kita, Eli. Aku mohon. Iya, Eli. Silakan rawat anak itu. Tapi itu tetap anak aku. Kalian boleh rawat dia. Dan kalian gak usah ngirimin uang lagi. Aku gak butuh uang. Aku juga gak butuh kalian lagi. Karena aku hanya butuh kebahagiaan. Yang aku bisa dapet itu dari cinta. Karena aku kira aku bakal dapet dari. Dan selama ini kamu gak cinta sama aku. Dan aku gak bisa dapetin kebahagiaan itu. Maaf Eli, kalau untuk membagi Mas Akbar aku gak bisa, Eli. Aku gak bisa ngasih dia ke kamu. Kita bersama. Aku ingin istirahat. Kalian keluar. Aku titip anak kita. Anak aku sama kamu. Bukan Intan. Dan semua terungkap. Ternyata selama ini Akbar dan istrinya meminjam rahim dari Eli karena mereka tidak punya anak, tidak bisa punya anak.